مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من الأنبياء المرسلين وآل بيته الطاهرين وأصحاب المهتدين والتابعين والتابعين وجميع العلماء والعاملين وجميع المصنفين وصلنا مشايخنا ومشايخكم وأساتذتنا وأساتذتكم. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah kesempatan buat kumpul bersama al-hama, mengadakan ta'lim, mengadakan talabul ilm, mencari ilmu bersama-sama. Yang saya hormati guru-guru kita, Pak Ustadz Suratman, para hujjah, para haji yang hadir di tempat ini, dan juga seluruh hadirin sekalian. Perkataan Rasulullah tentang laisal khabar kal mu'ayanah, yaitu tidaklah kabar itu seperti yang terjadi sesungguhnya. Nah, ini dalam Al-Quran banyak beberapa tempat menceritakan tentang kabar yang sesungguhnya tidak seperti yang mereka dengar ataupun mereka lihat. Salah satunya adalah di surah Al-Kahfi, bagaimana Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi itu pada tidur di dalam gua. Ketika mereka sadar, mereka bangun, mereka berdebat tidurnya berapa lama, sampai akhirnya mereka keluar melihat bahwasanya mereka ke pasar bawa barangnya, uang yang mereka simpan itu udah nggak laku. Bahkan disuruh melihat kepada anjingnya sudah jadi tulang belulang. Barulah mereka tahu sesungguhnya mereka itu tidur berapa lama. Dalam kisah lain dalam Al-Quran diceritakan tentang bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Allah di Bukit Tur Sina. Ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah itu diberi kitab Taurat. Nah, ketika diberi kitab Taurat itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahu bahwasanya kaumnya ini mulai menyeleweng. Mereka sudah mulai menyembah selain Allah. Nabi Musa nggak percaya. Bukan nggak percaya dalam artian dalam artian tidak percaya kepada Allah, tidak. Dalam hati dia berpikir bahwasanya dia sudah tinggalkan Harun saudaranya bersama Bani Israel. Dia pikir aman. Tapi begitu pulang, ternyata betul dia temukan bahwasanya kaumnya dalam keadaan yang sesat. Sampai kitab yang dia bawa, catatan yang dia bawa zaman itu, menurut kisah dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya dia bawa batu, dituliskan di batu. Ya, itu sampai dia banting, saking marahnya kepada kaumnya. Bahkan dia marah kepada Nabi Harun. Nah, itu di situ menceritakan bagaimana tentang laisal khabar kal mu'ayanah. Kabar itu belum tentu seperti kenyataan. Ya, jadi sama seperti kita saat ini, sering kita dapat kabar. Nah, ini harus cross check. Kalau mu'ayanah betul nggak terjadi. Jangan sampai terjadi hoax itu ya Pak. Hoax itu karena itu laisal khabar kal mu'ayanah. Baik, lanjut dari hadis selanjutnya atau perkataan Rasulullah selanjutnya adalah ma mala'a
ibnu Adam wi'an syarran min batnihi. Tidaklah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia memenuhi satu tempat, satu wadah yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, mengajarkan kepada kita adab untuk mengosongkan perut, nggak terlalu mengisi perut sampai sepenuh-penuhnya, ya. Dan fungsi daripada orang yang berpuasa yang mengosongkan perut adalah salah satunya bisa menjaga diri dari syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain bersabda, "As-shiyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abd." Sungguhnya puasa dan juga Al-Quran akan menjadi syafaat bagi seorang hamba yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti. Yaqulus shiyam, yang mana nanti puasa ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan bilang, ayyu rabb mana'atuhu lit-ta'am wasyahawat bin nahar. Ya Allah, ya Rabbi, sungguhnya saya menahan dia, ya, menahan dia daripada lapar makanan, ya, daripada dia makan, dan juga menahan hawa nafsunya di siang hari. Fasyafi'ni fih, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, dan Quran juga bilang nanti di yaumul qiyamah, mana'atuhun naum bil lail fasyafi'ni fih. Dan Quran bilang, ya Allah, aku telah menahan dirinya daripada tidur di waktu malam, supaya dia banyak baca Quran. Fasyafi'ni fih, maka izinkan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Maka Allah menjawab, qala fayashfi'an, maka Allah kemudian memberikan keduanya kebolehan untuk memberi syafaat kepada seorang yang berpuasa dan juga orang yang membaca Al-Quran. Nah, tentang puasa ini, ketika orang menahan dirinya dari makan yang berlebihan dan juga menahan diri ketika di bulan puasa khususnya, banyak orang yang salah sangka ataupun salah mengisi daripada puasa tersebut. Memang ketika seorang yang nggak bisa atau belum menikah atau syahwatnya besar, syahwatnya tinggi, ini sunnahnya untuk berpuasa, fa innahu wija, ya, sungguhnya itu menahan dirinya daripada syahwat yang tinggi. Akan tetapi puasa yang seperti apa? Bukan puasa habis puasa terus buka puasanya makan sebanyak-banyaknya, balas dendam. Nah, kalau ada balas dendam kayak gitu sama aja, ya. Tapi ketika dia berpuasa, ketika dia menahan diri, ketika dia berbuka juga sama, masih menahan diri, nggak makan sebanyak-banyaknya, sekenyang-kenyangnya. Nah, ketika itulah baru dia akan menemukan faedah daripada berpuasa. Nah, kalau puasanya seharian udah nahan diri, tapi kemudian pas buka makannya juga sebalas dendam gitu ya, atau sebanyak-banyaknya, maka hal ini yang terjadi justru kerusakan buat dirinya. Dan tentang orang yang berpuasa atau menahan diri atau mengisi perutnya dengan yang sedikit jumlahnya, itu merupakan ilmu kedokteran dari zaman dulu, dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para atibba, para dokter ini, para tabib dari dulu mengatakan tentang hadis yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang puasa, kemudian tentang mengisi perut sepertiga diisi makanan, sepertiga dibiarkan untuk
udara, ya, dibagi-bagi nih isi perut tuh. Nah ini semuanya kata para atibba itu sudah separuh daripada kesembuhan seseorang. Ya, sembuhnya seorang itu dari penyakit, sembuhnya orang itu dari sehatnya dia, itu udah separohnya itu dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, yaitu menjaga makanannya. Separuh dari ilmu kesehatan ada di situ. Makanya orang mau ngapa-ngapain operasi aja Pak, mau dibongkar nih perut kita ataupun bagian tubuh kita, ketika mau operasi pasti disuruh puasa. Ya, Pak Wandi berapa kali puasa Pak Wandi? Nah, sering kali enggak yang disuruh pas operasi gitu. Nah, berapa kali beliau kan pasti disuruhnya enggak suruh makan dulu kan. Itu salah satunya. Nah, tentang hikmah puasa ini sekali lagi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberi arahan serta bimbingan kepada kita. Dan puasa juga menjaga isi perut kita untuk tidak terlalu kenyang. Ini merupakan pembuktian baik itu dari pengalaman ataupun pembuktian dari para ulama yang menegaskan tentang pentingnya hubungan antara puasa, antara perut yang tidak terlalu penuh isinya dengan pemikiran serta pemahaman atau tadabbur dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebutkan di kitab ini, ma mala ibnu adam ya'ashar min batnihi bihasabi ibnu adam luqimat yaqumna salbuh fa in kana la mahalah fathulusun li ta'amihi wa thulusun li syirabihi wa thulusun nafsih. Rasulullah bilang tiada tempat yang paling buruk yang dipenuhi oleh manusia wadah. Kalau kita ngisi wadah, ngisi tempat, kalau seandainya makanan bagus, isi sama air untuk dipakai minum, oke. Tapi kalau seandainya dipenuhkan tempat tersebut, ada yang paling buruk kalau dipenuhin, yaitu perut. Kalau perut ini dimasukkan semuanya di situ, kita ini bisa dibilang kan ada yang mengatakan bahwasanya perut kita ini kuburan, segala macam masuk. Bahkan Sayyidina Ali, Imam Ali karamallahu wajhah, Imam Ali bilang, sungguhnya manusia itu perutnya bagaikan kuburan masuk segala macam ke dalam perut tersebut. Yang anehnya kata Imam Ali bilang, mereka berani sombong. Manusia ini di dunia ini berani sombong, padahal ketika nanti mereka masuk ke dalam kuburan, maka apa yang mereka penuhi dalam perut mereka itu, kata Imam Ali, yang akan pertama kali hancur. Iya Pak, benar. Manusia itu nanti ketika masuk dalam kubur, kita ini dikubur, ya. Habis tanya Munkar wa Nakir, kalau kita manusia normal, nggak punya amalan khusus yang bisa menjaga diri kita dimakan sama ulat tanah, cacing tanah, ya. Itu yang pertama kali akan hancur dari seluruh bagian tubuh kita adalah perut. Perut kita itu meledak. Ya, perut kita itu meledak, dan memang kerusakan yang paling banyak adalah ketika perut kita ini diisinya macam-macam. Ya, semua masuk tanpa ada tedeng aling-aling. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'min, seorang mukmin itu makan dari usus yang satu, sedangkan orang kafir makan dengan usus yang 7. Maksudnya adalah kita diatur, yang muslim ini, yang mukmin diatur cara makan dengan makan yang baik. Enggak semuanya main hantam kromo, ya, semuanya dihajar. Jadi ada yang halal, ada yang thayyib. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Ya, tapi kalau yang non muslim, wal kafir, kayak lagi kafir ini non muslim Pak ya, bukan kita ngeledek ya. Ya harus disebut ya bang, kafir ya kafir. Ya, dan orang kafir yang non muslim mereka makan tanpa ada batasan. Ular dimakan, babi dimakan, anjing dimakan. Ya, bahkan di beberapa tempat masya Allah tikus saja masih dimakan. Cuman bukan tikus got Pak. Tikus-tikus yang hidup di pohon-pohon itu model-model itu tikus dimakan. Artinya tidak ada batasan. Maka kata Rasulullah SAW, cukup bagi manusia, bagi kita, bagi seorang mukmin, makan itu hanya beberapa suap saja. Beberapa suap lakimat yang tuh nasolu, yang bisa buat badannya tegak. Ya karena orang kalau lapar itu bongkok. Iya, bongkok. Orang kalau perutnya kosong, yang nggak benar-benar nggak makan, ya bahkan Rasulullah SAW kan dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya ketika beliau karena seringnya Rasulullah sedekahnya hartanya nggak disimpan, Rasulullah tuh nggak nyimpen harta. Ketika beliau dalam keadaan nggak punya apa-apa itu beliau sampai ngikatkan batu ke perutnya karena supaya tampak tegak. Seperti itu. Bukan berarti Rasulullah nggak punya tenaga lain, enggak. Tapi memang orang yang perutnya kosong itu pasti dia akan agak bongkok, agak loyo. Nah, maka kata Rasulullah cukup bagi manusia, bagi kita makan itu seorang mukmin makan yang bisa hanya untuk menegakkan badannya. Terlalu lapar juga nggak boleh. Maka secukupnya, dan Rasulullah juga mengatakan jika tidak, kalau seandainya emang harus makan lebih, makan yang banyak, harus dibagi. Yang sepertiga sulusul ta'ami, sepertiga buat makanannya, wasulun disyrabi buat minumnya, yang sepertiga lagi yang terakhir kata Rasulullah dinafasi buat nafas, buat udara. Karena kalau tidak, maka dia akan merasakan, akan menemui sakit-sakit yang tidak wajar disebabkan pengaruh daripada perutnya yang terisi penuh. Nah, Abi Masawi, Imam Abi Masawi, ini dia di bawahnya Ibnu Sina, Abi Sina di bawahnya Ibnu Sina. Dia ketika membaca hadis ini mengatakan kalau orang-orang menggunakan hadis ini, maka sebenarnya mereka akan terbebas dari segala macam penyakit yang dia derita. Dan juga ada dikisahkan beberapa pemuda ketika mengamalkan hadis Rasulullah yang mengatakan disuruh kalau seorang pemuda ini kalau belum menikah, belum bisa nikah, belum mampu, disuruh puasa. Yang mereka bilang, saya kok puasa tapi masih menemukan rasa syahwat, menemukan nafsu saya masih tinggi. Maka dikatakan ketika berbuka, kau lihat makanmu seperti apa. Kalau makanmu masih berlebihan, makanmu balas dendam, maka kau tidak akan menemukan apa yang diceritakan Rasulullah, diajarkan Rasulullah SAW. Sebab secara umum, menurut ilmu atibah, ilmu kedokteran, orang yang menjaga dirinya dari makan yang banyak untuk puasa itu bisa menjaga hati dalam artian liver, liver kita ini dari racun-racun yang diproduksi dari makanan-makanan. Sebab makanan dan minuman yang masuk ke perut kita itu akan diproduksi atau dijaga sama hati itu dengan mengeluarkan racun-racun dari apa yang diolah oleh makanan dan minuman tersebut.
SAW jelas mengatakan bahwasanya dengan puasa itu fa'innahu lahu wija. Rasulullah mengatakan dengan berpuasa, sesungguhnya pada puasa itu ada penawar, ya, ada penawar. Kalau diistirahatkan hati ini, liver ini, dengan tidak mengunyah, tidak masuk makanan ke dalam perut kita, maka dia racun dan juga makanan yang ada tersisa di dalam perut ketika kita berpuasa ini akan menjadi hancur, jadi lembut. Ketika orang berpuasa atau menahan dirinya dari makanan-makanan yang berlebihan, maka kita akan menemukan diri kita ini aman daripada penyakit-penyakit. Maka dikatakan para atibba tadi, para dokter-dokter, para tabib, hadis ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sesungguhnya itu sudah separuh daripada pengobatan. Separuh daripada pengobatan. Orang kalau mau sehat ya itu makannya jangan penuh, makannya jangan banyak.